连累整个族，你可敢与我一战？战术乃老夫资格。你畜生！ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-111. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah memasuki dunia Dimenik, yang pada petualangan pertama Walin menemukan sebuah desa yang bernama Desa Luojia, yang desa tersebut dilindungi oleh formasi kuno yang singkatnya Walin bisa menaklukkan Desa Luojia tersebut. Dengan adanya penetua Ouyang Hua yang memimpin desa itu telah mau tunduk kepada Walin, dan juga Walin mendapatkan sebuah kristal Dimenik. Dan singkatnya di malam hari Desa Luojia mendapatkan serangan dari para makhluk jahat yang dipimpin oleh seseorang bernama Luoyun, yang singkatnya Walin bisa menghabisi Luoyun dan menyelamatkan Desa Luojia. Dan juga Walin memeriksa ingatan dari Luoyun, yang singkatnya Walin telah mendapatkan informasi dari wilayah Dimenik ini, yang dimana dipimpin oleh 9 kekuatan roh Dimenik yang telah tersegel di 9 wilayah. Dan sekarang Walin berniat untuk membuat pasukannya sendiri dari para anggota suku Desa Luojia, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Ouyang Hua yang menunggu keberadaan Walin karena Walin yang masih melakukan retreatnya, dan Ouyang Hua dibuat penasaran kenapa Walin masih belum keluar karena sudah 3 bulan telah berlalu, membuat Ouyang Hua sedikit khawatir dan juga penasaran apa yang sedang dilakukan oleh Walin. Sedangkan untuk Walin, ia tampak mempersiapkan sebuah teknik yang akan diberikan kepada anggota suku Luojia, yaitu teknik dari Soul Banner, yang dimana teknik ini bisa dikategorikan sebagai teknik yang mudah untuk bisa dipelajari oleh anggota suku Luojia yang masih belum tahu apa-apa mengenai sekte pemurnian jiwa. Walaupun di tempat ini tidak ada energi spiritual, tetapi Walin sadar para anggota suku di sini bisa menggunakan energi Dimenik, yaitu energi pengganti dari energi spiritual. Yang teknik Soul Banner ini juga Walin sedikit memodifikasinya dengan tujuan Walin bisa mengontrol bendera jiwa dari semua anggota suku Luojia, yang juga Walin bertujuan untuk memperbaiki bendera 1 miliarnya, yang jika bendera 1 miliarnya bisa kembali pulih, maka hal itu akan memberikan kepercayaan diri Walin untuk bisa melanjutkan tujuannya mendapatkan roh Dimenik kuno. Singkat cerita, Walin memanggil Ouyang Hua, yang di sini Ouyang Hua menjadi orang pertama yang akan mempelajari teknik Soul Banner. Dengan di sana Ouyang Hua mendapatkan tokennya Walin, dan Walin menyuruh kepada Ouyang Hua untuk mempelajari teknik itu yang nantinya juga disuruh untuk mengajarkannya kepada seluruh warga desa. Ouyang Hua sama sekali tidak mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan token itu. Walin mengajarkannya dengan menyuruh Ouyang Hua untuk menempelkan token itu di alisnya, tetapi Ouyang Hua masih tidak memiliki respon apapun. Walin memeriksa Ouyang Hua menggunakan penglihatannya, dan di sana Walin menyadari bahwasanya meridian Ouyang Hua masih tersegel. 鸡脉组，什么也没有啊！ Walin membantu membuka meridian Ouyang Hua secara paksa, yang singkatnya Ouyang Hua meridiannya telah terbuka, dan setelahnya Ouyang Hua dapat melihat tulisan yang berada di token tersebut. Walin menyuruh kepada Ouyang Hua untuk mempelajari token itu dan mengajarkannya kepada para penduduk desa. Ouyang Hua merasa sangat berterima kasih karena telah diberikan teknik baru oleh Walin, dan juga ia akan menerima tugas untuk mengajarkannya kepada para penduduk desa. Setelahnya pun para penduduk desa di bawah arahan Ouyang Hua, mereka mulai mempelajari Soul Banner dari sekte pemurnian jiwa, dengan mereka masing-masing membuat bendera jiwa mereka sendiri dan juga di bawah pengajaran dari Ouyang Hua.
Dan sedangkan untuk Walin, ia telah memiliki kristal Demonik level ketiga, yang di sana Walin menggunakan kristal Demonik tersebut untuk melakukan penyerapan energi Demonik yang berada di area Demonik ini, yang dimana di wilayah ini sendiri tidak memiliki energi kultivasi normal yang biasanya berada di dunia Walin, tetapi di tempat ini digantikan dengan energi Demonik. Dan untuk Walin bisa menyerap energi Demonik ini, Walin membutuhkan kristal Demonik, tetapi karena kristal Demoniknya sekarang masih berada di level ketiga, membuat kekuatan ini tidak terlalu kuat. Singkat cerita, setelah pelatihan yang panjang, anggota yang telah berhasil membentuk bendera jiwa pertama dari anggota suku Logia adalah 13, yang namanya beneran 13 cuy. Keberhasilan dari 13 yang membentuk bendera jiwanya membuat motivasi kepada anggota suku Logia lainnya. Mereka menganggap bendera itu yang sangat keren. Ouyang Hua juga memberikan pujiannya kepada ke-13, tetapi Ouyang Hua juga mengingatkan kepada 13 bahwasanya bendera itu masih kosong dan tidak memiliki fragmen jiwa. Dan Ouyang Hua ingin mengajak kepada anggota warga desa untuk membantu Ouyang Hua mendapatkan fragmen jiwa untuk bendera 13, tetapi 13 menjawab bahwasanya benderanya telah memiliki fragmen jiwa, yang lalu pun 13 mengeluarkan fragmen jiwanya yang ternyata merupakan singa bersayap. Hal itu pun membuat Ouyang Hua kaget karena 13 telah memiliki fragmen jiwa yang berasal dari hewan yang kuat. 13 menjawab ia mendapatkan singa bersayap ini secara tidak sengaja karena di tengah perjalanan Ouyang Hua dirinya menemukan adanya bangkai dari singa bersayap ini, dan Ouyang Hua pun mengesrek fragmen jiwa dari singa bersayap tersebut, yang membuat pada akhirnya Ouyang Hua memiliki fragmen jiwa dari singa bersayap tersebut. Tetapi fragmen jiwa dari singa bersayap itu tiba-tiba saja mengamuk dan berniat untuk menyerang balik 13, dan di saat itu Ouyang Hua mencoba untuk melindungi 13 menggunakan fragmen jiwanya yaitu seekor burung, tetapi sayangnya binatang singa bersayap itu terlalu kuat yang membuat perlindungan Ouyang Hua gagal. Dan di saat itu tiba-tiba saja adanya Walin yang menyelamatkan mereka, dengan Walin yang menundukkan singa tersebut dan mengembalikan singa itu ke dalam bendera jiwa 13. Walin juga memberikan peringatan kepada mereka bahwasanya dalam pengendalian fragmen jiwa tidak adanya permainan, yang dimana jika pengendalinya tidak mampu untuk mengendalikan fragmen jiwa mereka, maka fragmen jiwa itu akan bisa melawan dan bahkan bisa menewaskan pemiliknya. Jadinya Walin mengingatkan kepada Ouyang Hua untuk berhati-hati, dan setelahnya pun Walin pergi meninggalkan mereka. Tetapi Walin secara bersamaan juga ia sebenarnya kagum kepada ke-13 karena 13 memiliki potensi yang besar. Walin yakin 13 akan bisa tumbuh menjadi lebih kuat lagi di masa depan nanti. Singkat cerita, Ouyang Hua dan juga 13 kembali bertemu dengan Walin, dengan di sana mereka memberitahu perkembangan desa yang 27 anggota mereka telah mempelajari teknik Soul Banner, tetapi hanya 2 anggota yang telah menguasai bendera utama yaitu Ouyang Hua dan juga 13. Setelahnya Ouyang Hua dan juga 13 memberitahu tujuan mereka, yang dimana sekarang Ouyang Hua dan juga 13 menyadari bahwasanya situasi di tempat ini akan semakin kacau karena biasanya jika orang asing telah memasuki wilayah ini maka pertempuran yang buas akan segera terjadi, dan dikhawatirkan jika suku mereka tidak melakukan persiapan untuk menghadapi pertempuran itu maka suku mereka akan menjadi target yang empuk. Dan di sini Ouyang Hua dan juga 13 memiliki saran untuk melakukan penyerangan ke suku yang lebih lemah untuk memperkuat suku mereka. Jadinya Ouyang Hua dan juga 13 meminta izin kepada Walin untuk memperbolehkan melakukan penyerangan. Walin dengan santai menjawab bahwasanya mereka berdua diperbolehkan untuk melakukan apapun yang mereka mau. Artinya Walin telah memberikan izin, dan setelahnya pun Ouyang Hua dan juga 13 mereka melakukan penyerangan ke suku lainnya. Singkat cerita, 13 dan juga Ouyang Hua bisa memimpin anggota suku mereka untuk mengalahkan suku tersebut, yang setelahnya para anggota suku yang telah mereka kalahkan dibawa ke tempat dari suku Logia, dan di sana para anggota tawanan suku mereka disuruh untuk meminum sebuah cairan pelupa ingatan, yang cairan tersebut bertujuan untuk membersihkan memori dari para tawanan agar mereka mau bergabung dengan suku Logia, yang hal ini untuk mencegah adanya pengkhianatan dan juga memperbaiki
memperkuat kesetiaan. Dan juga Wang Lin sendiri merasa cukup senang dengan apa yang dilakukan oleh suku Lojia, karena dengan hal ini maka para anggota dari suku mereka akan semakin banyak dan juga artinya akan memperkuat kekuatan pasukan mereka. Dan setelahnya Ouyang Hua dan juga 13 kembali bertemu Wang Lin, dengan di sana 13 memberikan kristal dimenik kepada Wang Lin. Wang Lin menerima kristal dimenik itu dan sebagai imbalannya untuk 13 Wang Lin memberikan teknik baru kepada 13, yaitu teknik lanjutan, dan juga Wang Lin mengingatkan untuk tidak menyebarluaskan teknik ini. 13 menerima hal tersebut dan di sini Ouyang Hua tampak begitu senang karena dengan hal ini maka 13 akan semakin kuat dan suku mereka akan semakin berjaya. Dan Ouyang Hua merasa terharu dengan hal ini karena suku mereka dari dulu hidup cukup kesulitan dalam menghadapi ancaman bahaya luar, dan sekarang Ouyang Hua akhirnya bisa merasa tenang karena mereka memiliki harapan untuk bisa bertahan dari ancaman bahaya lainnya. Setelah 13 mendapatkan peningkatan kekuatan 13 bersama dengan anggota timnya, mereka melakukan pergerakan untuk melakukan penyerangan ke suku lainnya lagi yang bertujuan seperti sebelumnya menambah kekuatan suku mereka dengan tambahan anggota suku baru dan juga sumber daya baru. Tetapi setelah beberapa lama 13 pergi, Ouyang Hua dibuat sangat khawatir karena 13 yang masih belum kembali bersama dengan timnya. Dan di saat itu tiba-tiba saja singa bersayap dari 13 muncul dengan membawa 13 yang tak tersadarkan diri. Wang Lin tiba-tiba saja datang memeriksa 13. Wang Lin menyadari kalau 13 berada di kondisi kritis dengan meridiannya yang telah diputus paksa. Di sana 13 menjelaskan kalau mereka mendapatkan serangan dari sebuah anggota lain yang disebut sebagai Tianshui, yang Tianshui menyerang mereka secara tiba-tiba dan mengambil bendera jiwa mereka. 带他下去休息。上仙小心！ Wang Lin yang mendengar hal itu tidak terima karena ini merupakan bentuk provokasi terbuka dari pihak Tianshui, dan Wang Lin pun berniat untuk pergi ke wilayah Tianshui. Dan sedangkan untuk wilayah Tianshui, tampak wilayah Tianshui sekarang adanya dua anggota utama yang bernama Xie Hao dan juga Zheng Wei sedang membicarakan suku Lojia, yang di sana mereka berdua tertarik dengan pemimpin dari suku Lojia yaitu Wang Lin yang menguasai teknik bendera jiwa. Di sana Zheng Wei sangat tertarik dengan teknik bendera jiwa ini, dan tak lama kemudian Wang Lin telah sampai di wilayah Tianshui dan Wang Lin dengan marah menyuruh kepada orang yang telah menantangnya untuk segera keluar. Xie Hao dan juga Zheng Wei mereka berdua keluar, dan di sana Wang Lin telah menyadari kalau mereka lah yang telah menantang dirinya. Di sana Zheng Wei dengan santai menantang kepada Wang Lin untuk menghancurkan formasi dari Tianshui mereka, yang jika Wang Lin bisa keluar maka ia akan mengembalikan bendera jiwa milik 13. Wang Lin pun langsung mengeluarkan senjata kapannya untuk menghancurkan formasi tersebut. Tetapi setelah beberapa kali ayunan dari senjata kapannya Wang Lin, formasi itu tidak bisa dihancurkan, membuat Wang Lin sadar kalau formasi pertahanan ini memang terlalu kuat. Tetapi Wang Lin tidak habis pikir, yang dimana jika ia tidak bisa menghancurkan formasi ini, maka Wang Lin mengambil formasinya, yaitu dengan Wang Lin menggunakan senjata kapannya untuk membuat retakan besar pada setiap area formasi itu, yang setelahnya Wang Lin bisa mengangkat seluruh wilayah Tianshui. Dan hal itu membuat Xie Hao menjadi sangat kesal kepada Zheng Wei karena Zheng Wei yang telah salah mengganggu orang. Akibatnya sekarang wilayah Tianshui mereka malah menjadi sandera dari Wang Lin. Dan juga setelahnya Wang Lin menggunakan jiwa utama dari bendera 1 miliarnya untuk menyiksa para anggota Tianshui. Dan di sana pun Xie Hao langsung memojokkan kepada Zheng Wei untuk segera bertanggung jawab karena akibat ulahnya sekarang Tianshui mereka berada dalam ancamannya Wang Lin. Zheng Wei pun mau bertanggung jawab, ia segera keluar untuk menghadapi Wang Lin.
Tetapi baru saja ia keluar, Walin langsung menghabisi Zheng Wei yang hanya dengan satu kali serangan Walin bisa membuat Zheng Wei tewas dan juga mengambil fragmen jiwanya Zheng Wei. Dan setelahnya juga Walin mengancam kepada Xiehou untuk segera membuka formasi pertahanan dari wilayah Tianshui. Hal itu membuat Xiehou tidak bisa melawan. Xiehou pun membuka formasinya dan setelahnya pun Xiehou bersama dengan seluruh anggota Tianshui dipindahkan oleh Walin ke tempat dari desa Lojia untuk menjadi anggota baru dari kelompok mereka. Ouyang Hua merasa sangat bangga dengan pemimpin mereka dan di sini pun Ouyang Hua merasa suku Lojia sudah tidak pantas lagi untuk menanggung tanggung jawab kuat dari Walin dan Ouyang Hua meminta nama baru bagi suku mereka. Walin pun teringat dengan perkataan dari gurunya yaitu untuk membentuk kembali sekte pemurnian jiwa dan Walin pun memutuskan memberikan nama suku ini sebagai suku pemurnian jiwa. Tetapi sayangnya setelah itu cerita bersambung dan untuk cerita selanjutnya kita akan melanjutkannya lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel dan hanya cerita hayalan dan juga dusta. Jadi jangan dibawa serius. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.